Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Senang bisa bertemu kalian hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan dan keselamatan dunia dan akhirat. Oke adik-adik semuanya, minggu lalu kita sudah mempelajari materi bahasa Indonesia, yaitu tentang cerpen. Nah, Bapak harap semua adik-adik mampu memahami cerpen dari apa yang sudah kita jelaskan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas materi baru yang tidak kalah serunya dengan materi yang lalu, yaitu tentang cerpen. Nah, karena materi ini merupakan materi yang sangat luar biasa, karena materi ini bisa membuat sesuatu, membuat kita lebih percaya diri, membuat kita lebih interpretasi terhadap apa yang akan kita sampaikan. Nah, karena materi ini juga bisa membuat kita lebih memahami apa arti kehidupan. Nah, adik-adik semuanya, apakah materi yang kita pelajari hari ini? Baik, simak penjelasan berikut ini. Baik, adik-adik semuanya, kalian pastinya pernah mengalami insiden atau kejadian-kejadian yang pernah kita alami di masa lalu atau di masa sebelumnya. Nah, mungkin insiden itu kita alami diakibatkan oleh diri kita sendiri, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Apakah materi yang akan kita bahas kali ini? Oke, Bapak akan menjelaskan secara rinci supaya adik-adik semuanya dapat memahami dengan baik bahan materi pembelajaran kita kali ini. Oke, adik-adik semuanya, jadi materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang teks exemplum. Nah, apa itu teks exemplum? Nah, teks exemplum adalah teks yang menjelaskan suatu kejadian yang tidak disangka-sangka, bahkan kejadian itu terjadi. Kejadian yang terjadi kepada seorang tokoh yang ada dalam cerita, bahkan si tokoh tersebut bahkan tidak mau mengalami hal tersebut. Nah, pasti adik-adik pernah mengalaminya kan? Oke, baik, untuk memahami pembelajaran ini, kita harus mengetahui pembelajaran ini secara rinci. Di sini Bapak akan menjelaskan secara langsung kepada kalian semua agar kalian semua dapat memahami apa yang Bapak jelaskan. Simak baik-baik ya. Oke, untuk memahami teks ini kita harus mempelajari dulu apa ciri-ciri dari teks exemplum. Nah, yang pertama, teks exemplum ini menggunakan bahasa naratif. Apa itu bahasa naratif? Jadi bahasa naratif itu bahasa cerita. Namun tetap saja teks ini berbeda ya dengan cerita-cerita yang lainnya. Karena teks ini sangat-sangat memberi kita pelajaran, karena dari setiap isi dari teks exemplum memberikan kita inspirasi, bahkan memotivasi kita agar tidak melakukan hal atau kesalahan yang lainnya. Nah, yang kedua, kita bisa memahami bahwa teks exemplum ini adalah teks yang memiliki struktur lengkap. Salah satunya adalah yang pertama, ada orientasi, di mana orientasi ini adalah awal pengenalan suatu cerita. Dan yang kedua, adanya insiden. Insiden di sini adalah inti dari cerita atau isi cerita yang membahas suatu kejadian dalam teks exemplum. Selanjutnya, ada interpretasi, di mana interpretasi ini adalah akhiran dari cerita atau penutup dari cerita. Di sini kita bisa mengambil hikmah, kita bisa memberikan pesan, kesan dari cerita yang kita dengar atau kisah yang kita buat. Ciri-ciri selanjutnya adalah dalam teks exemplum ini memiliki urutan yang jelas. Nah, untuk selanjutnya, ciri-ciri teks exemplum yaitu berisi sesuatu yang menjadi efek jera bagi tokoh dalam cerita tersebut. Dan ciri-ciri selanjutnya adalah dari teks exemplum ini, orang yang ada dalam cerita tersebut sikapnya berubah karena sesuatu hal yang membuatnya itu menyesal. Oke, adik-adik semuanya sudah paham? Oke, Bapak akan menjelaskan sekali lagi tentang struktur dari teks exemplum supaya adik-adik semuanya lebih memahami cerita kita. Nah, jadi tadi Bapak sudah menjelaskan bahwa teks exemplum memiliki 3 struktur. Yang pertama adalah orientasi,
di mana orientasi ini adalah bagian awal dari cerita yang nantinya di sini akan menjelaskan siapa tokohnya, di mana tempat dan lain sebagainya. Selanjutnya ada insiden. Nah, apa itu insiden? Nah, insiden ini adalah inti dari sebuah cerita, di mana nanti di sini akan terjadi peristiwa-peristiwa yang terjadi kepada si tokoh tadi. Oke, selanjutnya adanya interpretasi, di mana interpretasi ini adalah penutup dari cerita tersebut. Oke adik-adik, di sini Bapak akan menceritakan pengalaman pribadi Bapak yang bisa Bapak kaitkan dengan teks exemplum. Nah, ini kisahnya terjadi pada tahun 2002, di mana pada saat itu Bapak masih beranjak di bangku SD ya, kira-kira kelas 5 SD lah. Di saat itu menjelang hari Lebaran, saya bersama teman sudah mempersiapkan rencana di mana ketika akan Lebaran kami akan bermain, bersenang-senang bersama-sama. Nah, ketika malamnya kami menceritakan apa yang akan kami lakukan besok harinya. Kami tidak sabar dan langsung tidur supaya besok pagi kami bisa langsung merencanakan apa yang sudah kami rencanakan. Akan kami lakukan apa yang sudah kami rencanakan. Nah, ketika paginya terdengar suara takbir yang sangat indah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kami bersama teman-teman langsung keluar rumah ya. Kami bersorak gembira, sangat senang sekali pada saat itu. Dan pada saat itu kami ramai-ramai pulang ke rumah untuk mandi dan menggunakan pakaian yang sudah orang tua kami siapkan. Pada saat itu kami senang sekali. Setelah kami menggunakan baju tersebut, kami sudah mandi, kami sudah menggunakan pakaian, ya, kami bergegas bersama teman-teman untuk menuju masjid sholat Id di sana. Dan pada saat itu sedang Lebaran Idul Fitri ya. Nah, ketika kami sholat Id, itu kami ada rasa tidak sabar untuk langsung pulang dan bermain sesuai rencana yang sudah kami rencanakan malam itu. Nah, ketika itu baru selesai sholat Id, kami langsung pulang ke rumah dan makan. Setelah itu kami langsung pergi. Tetapi di sini tuh orang tua saya melarang, karena orang tua saya mengatakan, "Mari nak, kita harus berkunjung berziarah ke kubur nenek." Tetapi saya sudah punya rencana lain, Bu. Tapi orang tua saya bilang, jangan, untuk hari ini kita simpan waktu untuk berziarah ke kubur kakek, nenek, dan juga berkunjung ke rumah saudara-saudara. Nah, tapi di situ saya tidak merasa senang karena tidak ada lagi rencana yang sudah kami siapkan itu harus hancur pada saat itu. Namun bagaimana? Tetap kami mengikuti amanah orang tua. Dan pada saat itu, walaupun dengan keadaan yang sedih, kami tetap berkunjung ke kuburan kakek dan nenek. Nah, setibanya di sana, orang semuanya pada berdoa, tetapi saya duduk tersipu dan sedih di situ, memikirkan teman-teman yang lain sudah pada pergi menuju kota. Tetapi saya di situ hanya duduk terdiam, mendengarkan orang membaca doa. Nah, ketika itu langsung saya di situ pergi diam-diam menyelinap sehingga orang tua saya tidak tahu. Nah, ketika saya keluar dari tempat pusara, saya langsung lari menuju pangkalan ojek. Di sana teman saya sudah menunggu, namanya Chandra. Oke, ketika kami tiba di tempat tersebut, ternyata ojeknya satu pun tidak ada. Nah, jadi pada saat itu ojek semua sudah disewa. Sedangkan kami tidak ada lagi ojek karena waktu itu sudah menunjukkan pukul 10. Tetapi saat itu tidak lama kemudian lewatlah ojek di depan kami. Nah, ketika ojek itu berhenti, semua anak-anak pada saat itu mengejar ojek tersebut untuk mereka tumpangi, termasuk kami. Nah, kami bersyukur sekali dan sangat senang sekali, dan cara bergegas kami naik ke atas ojek, ya, kami dibawa oleh tukang ojek. Nah, di perjalanan kami lihat si ojek tersebut berjalan sangat lambat. Nah, di situ kami menyuruh si ojek
supaya menggegas ya, membawa motor lebih kencang lagi. Tetapi naas terjadi pada kami. Di pertengahan jalan kami terjungkal akibat ojek yang kami tumpangi itu menabrak sebuah sepeda yang ada di depan kami. Nah, di situ saya pingsan dan teman-teman saya juga pingsan, dan kami tidak sadar, tiba-tiba kami sudah berada di rumah sakit. Nah, ketika sudah diobati, kami dibawa pulang ke rumah. Namun rasa takut itu pasti ada, karena dari awal orang tua sudah melarang kami untuk berangkat, tetapi kami tetap berangkat. Nah, ketika sampai ke rumah, selain merasakan rasa sakit yang ada di tangan dan juga di muka, kami juga takut terhadap orang tua, karena di sana saya merasa dan saya yakin orang tua pasti akan marah terhadap saya. Tetapi apa yang terjadi, sesampainya di rumah, malah orang tua saya hanya menasehati dan memberi semangat. Semangat mah nggak masalah, namanya juga anak muda, itu biasa, itu hal biasa. Nah, di situ saya merasa bersalah sekali, dan di situ juga saya meminta maaf kepada orang tua atas kesalahan yang sudah saya lakukan. Nah, di situ juga saya berjanji kepada orang tua, berjanji kepada diri sendiri bahwa saya tidak akan melakukan hal tersebut lagi. Nah, adik-adik semuanya, pastinya kalian juga sudah pernah mengalami hal tersebut walaupun berbeda cerita. Nah, dari cerita yang sudah Bapak jelaskan tadi, itu sudah sangat-sangat masuk ke teks exemplum. Nah, untuk kali ini, giliran adik-adik semuanya untuk mencari tahu, untuk memberikan komentar, apa pesan moral yang terdapat dalam cerita yang sudah Bapak ceritakan tadi. Oke, untuk itu Bapak pamit undur diri. Sampai jumpa di pertemuan minggu depan. Terima kasih.